Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini Lailatul Jumat kita bisa hadir bersama di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum masuk pada pelaksanaan zikir khataman Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, kita akan menambah wawasan keilmuan kita agar secara pengetahuan kita benar dan kemudian praktek pelaksanaan zikir kita serta aplikasinya dalam kehidupan kita juga benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan informasi dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, malam hari ini sedikit saya akan menyampaikan tentang konsep hidup bahagia, dan ini termaktub dalam kitab Masalihul Ibad yang ditulis ataupun dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita barangkali perlu mereview ulang pikiran kita tentang apa yang sebetulnya kita kejar dalam kehidupan ini untuk memperoleh rasa bahagia ataupun kebahagiaan. Boleh jadi sementara kita berpikir kita baru akan bahagia kalau kita punya segalanya, kan begitu ya. Kalau kita naik mobil mewah baru bahagia, kalau kita punya rumah megah baru bahagia, kalau kita punya ini dan punya itu sesuai dengan yang keinginan kita, kita baru benar-benar bahagia. Apa seperti itu sebetulnya? Karena boleh jadi naik mobil mewah bahagia, naik motor pun bisa bahagia, bahkan naik sepeda bisa bahagia, bahkan jalan kaki bisa bahagia. Jadi sebetulnya parameternya kebahagiaan itu adanya di luar diri kita atau di dalam diri kita. Nah, otomatis yang harus kita temukan berarti bahwa rasa bahagia itu harus kita temukan di dalam diri kita, dan itulah ajarannya yang sebenarnya. Kalau kemudian kita mencari rasa atau kebahagiaan itu di luar diri kita, maka sampai kapanpun kita akan sasar, nggak bakalan ketemu. Karena kita mengukur sesuatu yang bersifat imateri, non-materi, dengan sesuatu yang bersifat materi, maka nggak bakalan ketemu. Nah, dalam hal ini
Syekh Nawawi Al-Albani memberikan resep kepada kita semua dalam kitabnya yang ingin saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu asyara. Ini adalah artikel yang ke-17. Qila, dikatakan as'adun nas man lahu qalbun alim. Ini yang pertama. As'adun nas, manusia yang paling bahagia itu kan siapa? Manusia yang paling bahagia itu as'adun nas man lahu qalbun alim, yakni orang yang punya hati yang menyadari. Dia punya hati mengetahui. Maksudnya apa? Bi anna Allah Ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana. Dia menyadari bahwa Allah senantiasa hadir dalam hatinya. Jadi dia merasakan senantiasa kehadiran Allah. Nah, kita zikir kan sebetulnya untuk mencapai tingkatan ini, untuk mencapai kesadaran ini. Kesadaran bahwa kita senantiasa diawasi Allah, bahwa kita senantiasa bersama Allah. Ini sebetulnya ini bisa kita coba. Merasa diawasi oleh Allah bisa kita jadikan sebagai pelatihan. Oh, misalnya saya mau coba selama 7 hari, misalnya 7 hari, bahwa saya ingin selalu merasakan diawasi Allah. Kira-kira apa nanti yang akan terjadi? Kita pasti akan selalu waspada. Kita akan selalu mawas diri, ya, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan, kita perbuat, pasti kita akan mawas diri karena kita merasa diawasi, merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konsep ihsan itu ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril mahwal ihsan, Rasulullah menjawab apa? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau tidak, percayalah dan yakinlah bahwa Allah melihat, mengawasimu. Itu konsep ihsan. Nah, jadi orang yang bahagia itu yang pertama adalah orang yang punya kesadaran akan keilahian, bahwa senantiasa dirinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir gitu kan, untuk mencapai. Apalagi kalau udah masuk zikir khafi, Allah. Oke, ini yang pertama, ya. Bisa banyak-banyak pembahasannya. Yang kedua, orang yang akan memperoleh kebahagiaan, as'adun nas. Siapa mereka? Wa badanun sabir. Yang kedua, semuanya ya. Wa badanun sabir. Dia punya jiwa raga yang sabar. Apa ini maksudnya? Coba kita lihat keterangannya. Wa badanun sabirun ala ta'ati wal marazi. Dia punya jiwa yang sabar di dalam ia melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan juga di dalam ia menerima segala macam cobaan. Kalau dia punya jiwa raga yang sabar dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, dan juga dalam menghadapi setiap cobaan, ini orang
pasti akan memperoleh kebahagiaan. Yang pasti jadi orang yang bahagia. Makanya ayatnya kan selalu berbunyi, Innallaha ma'as sabirin. Itu janji Allah. Allah bersama mereka yang sabar, bersama mereka yang sabar. Maksudnya harusnya senang ya. Allah bersama orang yang sabar. Kalau kita dengar tadi itu ceramahnya Ustaz itu doa kan bertahun-tahun belum. Nah itu sabarnya sih sabar. Masa doa maghrib tanpa juga langsung nagih janji mana belum dikabul kan gitu katanya. Nah, di sini ada proses kesabaran. Ya. Oke. Ciri orang yang bahagia yang kedua adalah dia punya jiwa raga yang sabar terus. Kalau ikut zikiran udah setahun, belum rasanya belum dikabul juga. Terus berhenti. Nah, terus lantas berhenti zikirannya, terus lantas berhenti doanya. Karena tujuan kita bukan itu. Ya. Tujuan kita bukan itu tadi tuh. Keinginan kita tercapai bukan itu. Tujuan kita bukan itu. Ingat, balik lagi kita. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matludi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu tujuan utamanya. Kalau naik pohon itu ke ujungnya itu kanan kiri ada cabang ada buah, yaitu namanya bonus ya. Ilahi Tuhanku anta maksudi, engkau adalah tujuan hidupku, wa ridhoka matludi, dan hanya ridhomu yang aku cari. Aqtini mahabbataka wa ma'rifataka, karuniakan kepadaku mahabbah, kecintaan kepadamu, wa ma'rifataka, dan pengenalan terhadap ma'rifat, mengenal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as'adun nas, orang yang paling bahagia itu adalah waqana'ah. Nah, yakni orang yang punya sifat qanaa'ah, ridho, yakni ridho, rela orang itu. Dia punya hati yang ridho, yang rela. Terhadap apa? Bima fil yadi, terhadap apa yang ada di tangan dia. Artinya apa? Terhadap apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Dia ridho kepada Allah terhadap apa yang dia miliki. An qismatillahi ta'ala wa sakaunil qalbi inda adamil ma'rufah. Dia merasa cukup, merasa puas ya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sakaunil qalbi, dan hatinya tetap tenang inda adamil ma'rufah, ketika apa yang dia miliki itu hilang, dia tetap tenang. Dia punya seperti itu, bahkan kalau hilang pun hatinya tetap seperti itu, rela dan ridho apa yang dia punya. Artinya apa sebetulnya? Enggak iri, enggak hasut, enggak dengki apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang dia punya disyukuri. Nah, itu orang yang bahagia. Nah, kalau kita udah punya perasaan iri, dengki sama orang lain, itu udah nggak bakalan bahagia tuh kayak gitu ya. Yang ada karena apa? Beda aja dengan orang. Iya, yang ada sewot aja, yang ada kesel sama orang. Akhirnya timbulnya apa? Nyakit, ya kan? Timbulnya penyakit. Nah, itu juga bakalan bahagia orang kayak gitu. Maka ciri yang ketiga orang yang bahagia adalah dia qanaah, rela bima fil yadi, terhadap apa yang dia
dia miliki. Yang terakhir nih ada kisah bahwa suatu hari Rasulullah itu bersama para sahabatnya ngomong kayak gini, ini bentar lagi nih ada calon penghuni surga masuk ke sini. Nah ini sahabat-sahabat yang lain kan bingung, gusar lah gitu, mikir nanya siapa sih? Ada yang nanya pasti orangnya yang alim, orangnya yang rajin bangun malam, pasti orangnya yang sering puasa Senin Kamis, pasti orangnya yang nggak pernah absen ikut jihad. Mikirnya kayak gitu sahabat-sahabat. Terus datang nih ya seseorang dengan yang berpenampilan biasa-biasa saja, sangat sederhana. Dia ambil air wudhu sambil pegang sendalnya, pegang sendal yang ya bukan sendal yang bagus ya. Sahabat mikir, apa ini orangnya? Orangnya biasa-biasa aja gitu kan. Enggak yang seperti apa yang perspektifnya mereka gitu, bukan. Nah hari kedua Rasulullah bilang kayak gitu lagi, ntar nih ada lagi nih ya si calon penghuni surga ini masuk ke sini. Ternyata orang yang itu lagi masuk situ. Sahabat mikirnya, wah ini kayaknya emang dia nih orangnya, ini orang biasa aja nih gitu. Sahabat Ansor yang bersini. Hari ketiga Nabi ngomong kayak gitu lagi, bentar lagi ada calon penghuni surga bakal masuk ke sini. Ternyata orang yang sama. Wah, sahabat mikir, emang ini orangnya nih. Nah, tapi sahabat Nabi malu nanya sama Nabi, ya bosnya malu. Emang ini orang utamanya apa sih bisa jadi calon penghuni surga? Nggak ada yang nanya, cuman semuanya saling tanya masing-masing dalam dirinya. Nah, akhirnya ada salah satu sahabat Nabi yang keingintahuannya itu sangat tinggi, namanya Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya dia memutuskan, gua nginep di rumah dia minimal 3 hari, gua pengen tahu dia amalannya apa sih. Nah gitu kan. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As datanglah ke rumah si sahabat tadi ini yang dikatakan oleh Nabi sebagai calon penghuni surga. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, Mas, saya pengen nginep di rumah ente karena saya lagi ada masalah di rumah. Ya dia bohong-bohong bilang gitu. Berapa lama? Ya sekitar 3 hari lah, 3 malam. Ya oke silakan kalau mau nginep. Nah, sahabat Abdullah bin Amr bin As niatnya pengen tahu doang ini orang amalannya apa. Sampai Nabi ngomong dia sebagai calon penghuni surga. Ya berarti ini merem-merem ayam nih sahabat Abdullah bin Amr bin As ya, pura-pura tidur ya, tapi dia perhatiin ternyata ini kok nggak bangun malam dia, pikir dia tahajud nih, ternyata enggak. Nah, kayak kita semua kan nggak pernah tahajud kan, ternyata bangunnya subuh kayak biasa. Nah, terus pasti dia ntar siang ini puasanya, ternyata nggak puasa juga. Nah, mau puasa sholat wajib seperti biasa, puasa. Nah, malam kedua perhatiin lagi, kayaknya dia malam ini pasti baca Quran nih. Nah, dari sore sampai pagi. Ternyata enggak juga, ya, enggak ada amalan yang istimewa. Sampai bahkan di malam yang ketiga, sesuai dengan perjanjiannya dia menginap, tidak mendapatkan amalan yang spesial sedikit pun, ya biasa-biasa aja. Nah, akhirnya agak sedikit kecewa sebetulnya. Jalan penghuni surga macam mana kayak gini ya, kan gitu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nah pada hari terakhirnya kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As itu izin mau balik sesuai dengan perjanjiannya. Saya mau balik, saya perhatikan sepertinya Anda yang nggak punya amalan, nggak ada amalan yang istimewa. Saya nggak mendapatkan apa-apa dari Anda, katanya begitu. Nah, kemudian kata sahabat Ansar tersebut, dia seperti yang Anda lihat itulah saya. Dan saya nggak punya amalan khusus, saya hanya mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah.
ya sholat wajib, ya enggak ada yang berlebihan dalam hidup saya. Nah, kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As tanya lagi, kalau boleh tahu apa amalan yang sebetulnya tidak saya dapatkan dari Anda, karena saya juga ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi bahwa Anda adalah seorang calon penghuni surga. Oh, kalau itu ini saya itu terus terang, kata si sahabat Ansar, saya itu tidak pernah punya perasaan iri sama orang lain. Saya itu nggak pernah dengki sama apa yang dimiliki orang lain. Apa yang saya punya itulah yang saya syukuri. Apa yang Allah berikan kepada saya, ya itulah rezeki saya. Maka dalam hidup saya nggak pernah menginginkan rezeki yang dimiliki oleh orang lain untuk pindah ke tangan saya. Apapun itu, bahkan saya sudah sangat bersyukur dengan apa yang saya miliki. Oh, sahabat Abdullah bin Amr bin As ternyata baru tahu itulah amalan istimewa sahabat Ansar tersebut, sehingga dia oleh Nabi dijamin sebagai calon penghuni surga. Ya, barangkali ini bisa menjadi renungan buat kita semua, nasihat buat kita semua untuk senantiasa ridho, untuk senantiasa rela terhadap apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan ternyata kerelaan, keridhoan itu kan mendatangkan syukur, dan syukur itu membuka pintu rezeki seluas-luasnya dalam kehidupan kita. Baik Bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, saya ucapkan itu saja pesan kunci hidup bahagia yang kita gali, kita kutip dari kitab Nasrul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, marilah